Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini berikut rangkuman materi sosiokultural, manajerial, dan wawancara untuk seleksi CAT P3K di tahun ini. Siapkan diri kalian ya. Enjoy, subscribe, dan share video ini, teman-teman sekalian. Dapat 8 indikator yang diujikan dalam tes kompetensi manajerial P3K. Kedelapan indikator tersebut adalah, yaitu yang pertama, integritas. Integritas adalah sikap konsisten antara perkataan dan perbuatan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Nih, seperti kode etik, nilai masyarakat, atau nilai norma pribadi. Integritas menggambarkan kepribadian yang jujur dan kuat. Seperti kode etik, nilai masyarakat, atau nilai moral pribadi. Terus integritas juga menggambarkan kepribadian yang jujur dan kuat. Hal ini berarti seseorang tidak hanya menghindari korupsi, tetapi juga memegang prinsip sebagai dasar dalam berhubungan dengan diri sendiri, menjadikan integritas sebagai nilai moral yang penting. Integritas mencerminkan kesatuan utuh yang menggabungkan otoritas, kewibawaan, dan kejujuran. Kejujuran bukan hanya dalam kata-kata, tapi juga dalam tindakan. Yang paling terutama bagi pemimpin, integritas pribadi menciptakan rasa percaya diri dan ketahanan terhadap godaan sementara. Integritas adalah kebalikan dari kemunafikan dan menjadi syarat utama untuk memimpin orang lain. Integritas juga mencangkup keutuhan dan keefektivitas seseorang dalam menjalankan tugas sesuai dengan rencana awal. Menurut KBBI, integritas menyoroti moral, kejujuran, dan reputasi kredibel yang penting dalam konteks organisasi. Oke, itu yang pertama ya teman-teman. Terus, yang kedua itu adalah kerjasama. Kerjasama atau dinamakan kolaborasi adalah interaksi penting dalam kehidupan manusia. Karena manusia itu adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain. Terus manfaat kerjasama, kerjaan jadi lebih ringan, inovasi, pembangunan jiwa sosial, pengembangan emosi, partisipasi positif. Jadi di dalam kerjasama itu ada terbagi menjadi 5 poin lagi ya. Pekerjaan lebih ringan kalau saat kita berkolaborasi, membuat pekerjaan menjadi lebih efisien dan hemat tenaga serta waktu. Terus inovasi, kerjasama membuka peluang untuk menciptakan ide dan metode baru dalam menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan. Pembangunan jiwa sosial, kerjasama memperkuat jiwa sosial dengan memahami satu sama lain dan berusaha bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Pengembang emosi, kerjasama melatih emosional dengan meningkatkan empati dan simpati, membuat penyelesaian konflik menjadi lebih mudah. Terus partisipasi positif, melalui kerjasama individu berpartisipasi secara aktif, bahkan kontribusi kecil pun memiliki dampak positif dalam menciptakan kolaborasi. Oke, yang ketiga yaitu adalah komunikasi. Nah, di dalam materi manajerial ini ada komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan atau informasi dari komunikator kepada komunikan dengan tujuan dan dampak tertentu. Nah, dalam suatu pekerjaan, komunikasi ini sangat penting, teman-teman sekalian. Baik itu untuk rekan kerja, pelayanan, intinya komunikasi adalah hal yang sangat penting sekali di dunia pekerjaan. Karena itu tadi tujuannya untuk proses penyampaian pesan atau informasi. Definisi yang paling komprehensif di sini yaitu adalah who say what, in which channel, to whom, and with
what effects yang mencakup elemen-elemen utama dalam proses komunikasi, yaitu komunikator, pesan, media, komunikan, dan dampaknya itu sendiri. Oke, kita lanjut ke yang keempat, teman-teman. Yang keempat dalam materi manajerial yaitu adalah orientasi pada hasil. Orientasi pada hasil, kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi terhadap menyelesaikan tugas, tanggung jawab, mampu mengidentifikasi resiko dan peluang, serta sistematis dengan fokus pada keterhubungan antara perencanaan dan hasil. Orientasi pada hasil memfokuskan perhatian pada hasil daripada teknik atau proses yang digunakan untuk mencapai tujuan. Selain itu, orientasi individu mempertimbangkan efek hasil pada anggota organisasi, sementara orientasi terhadap tim mengorganisasi aktivitas kerja di sekitar tim daripada individu. Oke, kita lanjut. Yang kelima yaitu adalah pelayanan publik. Pelayanan publik itu adalah kemampuan untuk menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara profesional, transparan, dan sesuai dengan standar pelayanan yang objektif, netral, dan tidak diskriminatif. Ini melibatkan pemberian layanan yang tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, kelompok, ataupun partai politik. Pelayanan publik adalah esensi dari fungsi pemerintahan yang juga bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Pelayanan publik yang profesional mencakup akuntabilitas dan tanggung jawab pemberi layanan pemerintah dengan ciri-ciri efektif dan sederhana. Pemerintah memiliki 3 fungsi utama, yaitu pelayanan masyarakat, pembangunan, dan perlindungan. Pemerintah harus mengelola fungsi-fungsi ini dengan efisien, efektivitas, dan akuntabilitas, serta menerapkan prinsip persamaan equity dalam memberi layanan kepada masyarakat. Pemerintah juga bisa melibatkan sektor swasta atau kemitraan dalam pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut. Jadi pelayanan publik sangat-sangat penting sekali. Pengembangan diri dan orang lain. Jadi di sini dalam materi manajerial itu tetap ada pengembangan diri dan orang lain. Pengembangan diri melibatkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan pribadi, serta memberi dorongan kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama. Ini mencangkup kemauan untuk terus belajar sepanjang hidup, memberikan saran, umpan balik, dan membimbing kepada orang lain untuk mengembangkan potensi mereka. Konsep pengembangan diri pertama ini dikemukakan oleh ahli, ya teman-teman. Pengembangan diri mencangkup kesadaran diri, peningkatan pengetahuan, pengenalan potensi, pengembangan bakat, dan pembangunan harga diri, serta peningkatan kualitas hidup, sosial, dan kesehatan. Oke, kita lanjut ke pengelola perubahan. Mengelola perubahan dalam sebuah organisasi adalah suatu tantangan yang sering dihadapi oleh para pemimpin. Nah, kita lihat di sini ya. Untuk mengelola perubahan, untuk mengatasi penolakan terhadap perubahan, para pemimpin perlu memotivasi karyawan, berkomunikasi dengan baik, melibatkan karyawan dalam proses perubahan, mengelola masa transisi, dan mempertahankan momentum perubahan. Pengambilan keputusan. Perubahan adalah bagian alami dari kehidupan. Di dalam pengambilan keputusan, tentunya seorang pemimpin harus mempunyai mentalitas yang kuat, dukungan moral, dan kesiapan untuk melanjutkan kinerja yang terbaik. Oke, kita lanjut ke materi kompetensi sosiokultural. Yang pertama, materi dari sosiokultural adalah kepekaan terhadap perbedaan. Gaya kepemimpinan lintas budaya dipengaruhi oleh kemampuan belajar dari pengalaman, kemampuan interpersonal, dan nilai-nilai budaya. Ada 2 model penyesuaian dalam kepemimpinan, lintas budaya, model reaksi, dan model integrasi. Jadi, kepekaan terhadap perbedaan, kita harus mengetahui perbedaan budaya seseorang agar kita dapat menghormati dan beradaptasi di lingkungan tersebut jika kita mendapatkan penempatan pekerjaan di sana. Oke,
lanjut yang kedua, yaitu adalah kemampuan berhubungan sosial. Kemampuan berhubungan sosial adalah keterampilan yang memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Beberapa aspek penting dari social skill meliputi empati, komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, fleksibilitas, active listening, conflict resolution, relationship management. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Boleh di screenshot juga, di post dulu, dibaca dulu teman-teman sekalian. Yang ketiga yaitu adalah kepekaan terhadap konflik. Jadi kalau misalnya ada konflik di tempat kerja kita gitu, misalnya kita harus peka terhadap konflik tersebut. Jangan cuek dan jangan menghindar. Jadi tahapan konflik melibatkan prakonflik, konfrontasi, dan krisis. Akibat pasca konflik, teman-teman, nah boleh di screenshot teman-teman sekalian. Terus penyelesaian konflik dapat melibatkan beberapa metode di sini ya. Ada 4, silakan di screenshot. Terus yang keempat yaitu adalah empati, teman-teman. Di dalam sosiokultural harus ada empatinya, teman-teman. Di mana empati adalah kemampuan untuk memahami perasaan orang lain dan dapat mendorong tindakan yang sesuai. Di sini ada beberapa variasi ya, teman-teman. Boleh di pause, di screenshot terlebih dahulu ya, teman-teman sekalian. Dalam proses seleksi P3K, tes wawancara merupakan komponen yang digunakan untuk menilai kualitas moral dan etika peserta seleksi P3K. Wawancara tertulis dirancang untuk mengukur 5 aspek kunci. Yang pertama yaitu adalah kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Boleh di screenshot terlebih dahulu teman-teman sekalian. Kejujuran ini artinya mengacu pada kemampuan seseorang untuk berbicara dan bertindak dengan jujur, tanpa menyembunyikan fakta atau memberikan informasi yang menyesatkan. Komitmen menilai sejauh mana seseorang memiliki keterikatan dan dedikasi terhadap nilai-nilai atau tujuan tertentu, serta sejauh mana mereka bersedia berinvestasi waktu dan upaya untuk mencapainya. Keadilan mengukur pandangan seseorang terkait dengan prinsip keadilan dan kesetaraan serta bagaimana mereka mengambil keputusan dalam konteks moral yang melibatkan pilihan-pilihan yang adil. Etika mengevaluasi kesadaran individu terhadap prinsip-prinsip etika dan apakah mereka menerapkannya dalam perilaku sehari-hari, terutama dalam konteks profesional atau organisasional. Yang kelima itu adalah kepatuhan, melibatkan penilaian terhadap tingkat ketaatan seseorang terhadap norma-norma, aturan, atau nilai-nilai yang berlaku di lingkungan mereka, serta sejauh mana mereka mematuhi kode etik atau peraturan yang berlaku. Oke teman-teman, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar setiap saya upload video terbaru kalian bisa dapat notifikasi dari channel ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.